Nah, kembali di Breaking News bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita akan pantau bagaimana arus balik Lebaran 2024 dan kita akan terhubung dengan rekan jurnalis Muhammad Julhilmi di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian ada rekan Aulina Iyasyah di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Hilmi terlebih dahulu. Ya. Pemirsa, kita akan ke Hilmi terlebih dahulu yang saat ini berada di kawasan jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat pagi, Hilmi, apakah Anda sudah mendengarkan saya dari studio? Ya, Hilmi, seperti apa situasi pada pagi hari ini di Gentong? Silahkan. Ya, selamat pagi Aya dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan arus lalu lintas terkini di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat bisa dikatakan ramai lancar. Bisa kita saksikan bersama di belakang kami, meskipun sedikit terjadi ketersendatan, namun ini biasanya tak terjadi atau berlangsung lama karena memang beberapa faktor yang menyebabkan kepadatan ataupun ketersendatan di sekitar jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini, diantaranya karena kontur jalan yang berliku dan juga menanjak sehingga menyebabkan beberapa kendaraan besar seperti bus ini harus memperlambat laju kendaraannya, sehingga hal ini membuat sedikit ketersendatan di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan memang untuk saat ini kami memantau sejumlah kendaraan yang berasal dari Jakarta dan juga Bandung ini sudah melakukan perjalanan arus balik, yang mana mereka berasal dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung, Jakarta dan juga sekitarnya. Untuk pagi hari ini arus balik di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini masih didominasi oleh pengendara sepeda motor, yang mana hal itu sama seperti yang terjadi pada arus mudik Lebaran pekan lalu. Dan memang untuk arus balik Lebaran 2024 di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini telah terjadi sejak Sabtu 13 April 2024 kemarin, Ayah dan juga pemirsa, yang mana nantinya diprediksi puncak arus balik Lebaran 2024 di kawasan Lingkar Gentong ini akan terjadi pada Senin 15 April 2024 esok, di mana hari tersebut merupakan hari terakhir dari cuti bersama nasional. Dan untuk saat ini pun sejumlah kendaraan yang berasal dari arah timur ataupun dari Jawa Tengah ini sudah melakukan perjalanan dan melintasi kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat untuk kembali ke kawasan Bandung dan juga sekitarnya. Dan jika kita berkaca pada data saat puncak arus mudik Lebaran pada pekan lalu, di mana perharinya kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini dilewati ataupun dilintasi oleh 30 hingga 40 ribu kendaraan perharinya, di mana mayoritas atau didominasi oleh kendaraan sepeda motor mencapai 20 hingga 30 ribu. Dan hal ini pun telah terlihat pada pagi hari ini, di mana sejumlah pengendara sepeda motor yang berasal dari arah Jawa Tengah ini telah melakukan perjalanan arus balik menuju ke kawasan Bandung, Jakarta dan juga sekitarnya. Dan memang untuk kemarin saja, Ayah dan juga pemirsa, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya dan juga Polres Garut ini telah bekerja sama untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah dengan menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah sepenggal. Misalnya saja dari arah Lingkar Gentong menuju ke kawasan Limbangan ini dilakukan rekayasa arus lalu lintas searah. Namun hal tersebut tidak terjadi lama, hanya berjalan sebanyak ataupun selama 30 hingga 40 menit lamanya. Dan memang untuk rekayasa arus lalu lintas sendiri nantinya akan terus dilakukan oleh baik itu pihak Polres Tasikmalaya ataupun Polres Garut, Jawa Barat, untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan kami himbau bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan arus balik melewati kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini untuk tetap berhati-hati, karena memang kontur jalan di sini berliku,
tajam dan juga menanjak sehingga membutuhkan konsentrasi yang tinggi, apalagi ketika hujan turun di kawasan ini, yang mana untuk beberapa hari terakhir ini terjadi mulai sore hari hingga malam hari. Demikian, Ayah. Baik, selanjutnya kita akan ke Aulina Iyashah yang berada di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Aulina, seperti apa situasi di gerbang tol Cikatama di sana? Apakah sudah terjadi penumpukan pada pagi hari ini? Bisa dilihat di layar kaca Anda sudah mulai padat merayap sejak antrian di sepanjang 2 km sebelum memasuki pintu gerbang tol. Di mana jika terlihat di layar kaca Anda ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus-bus yang sedang men-tap in kartu. Namun untuk antrian sendiri selepas dari pintu gerbang tol belum terlihat adanya kepadatan, masih ramai lancar. Namun saat Anda ingin memasuki gerbang tol mengarah ke Jakarta, ini sudah terjadi kemacetan sepanjang 2 km dari arah Palimanan maupun juga Kali Kangkung. Dan walaupun one way sudah diberlakukan, namun masih ada satu jalur yang untuk dipergunakan menuju ke arah Trans Jawa. Dan juga jika saya berbicara data per pagi hari ini, ada sekitar 103.000 kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol Cikatama menuju arah Jakarta. Dan jika saya ingin mengulas dari H+2 Lebaran hingga H+4 Lebaran ini, sudah ada sekitar 200.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Dan bisa dikatakan ini angkanya akan terus meningkat sampai menunggu tanggal 15 April, yaitu esok hari. Dan juga saya ingin sedikit untuk melihat kondisi pemudik di tahun 2024 ini, ada sekitar 1,7 juta pemudik yang sudah melakukan mudik lebaran dari keempat gerbang tol yang sudah diakumulatif, yakni gerbang tol Cikatama dan juga gerbang tol Cikupa mengarah ke Merak, dan untuk gerbang tol Ciawi yang mengarah ke Puncak, dan juga dari gerbang tol Kalihurip. Jika satu persatu bisa saya jabarkan, yaitu dari gerbang tol Cikatama ada sekitar 1 juta pemudik yang sudah melewati dari H-7 hingga H+1 Lebaran. Dan untuk gerbang tol Cikupa ada sekitar 428.000 kendaraan, dan untuk yang mengarah ke gerbang tol Ciawi ada sekitar 311.000 kendaraan. Jadi bisa disimpulkan untuk jumlah pemudik tahun ini 1,7, dan akan ada arus balik yang jauh lebih tinggi jumlahnya, yakni sekitar 1,87 juta pemudik. Dan akan berbicara mengenai sistem untuk one way dan juga kontraflow sudah diberlakukan sejak kemarin, di mana diberlakukannya one way, kontraflow dan juga ganjil genap akan dilihat dari traffic counting. Nantinya pihak Jasa Marga akan selalu memantau selama 3 jam sekali. Jika volume kendaraan di atas 2.800, maka ketiga sistem tersebut akan diberlakukan. Untuk kontraflow sendiri ini sudah diberlakukan dari kilometer 36 sampai dengan 72, dan untuk one way diberlakukan dari kilometer 72 sampai dengan 414. Dan untuk ganjil genap nantinya melihat situasional, jika terjadi kemacetan maka akan juga diberlakukan. Dan akan ada beberapa himbauan yang sudah disampaikan oleh pihak Jasa Marga dan juga kepolisian, bahwa nantinya di jalur kontraflow akan ada safety car yang akan memantau kecepatan Anda, maka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga untuk Anda selalu mengisi saldo e-tol Anda, karena berdasarkan pantauan saya sejak pagi tadi masih banyak kendaraan yang kekurangan saldo yang akhirnya menyebabkan kemacetan yang mengular panjang ke belakang. Dan juga untuk selalu menjaga jarak aman. Kembali ke Ayah. Baik, Aulina, terkait dengan penerapan rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini, apakah masih dilakukan secara situasional atau memang ini sudah ada jam-jam tertentu yang diterapkan di sana? Ya, untuk ketiga sistem tersebut sudah diberlakukan sejak kemarin, Ayah, dan lagi-lagi untuk sistem tersebut akan diberlakukan secara situasional, tidak akan melihat jam. Jika memang sudah kendaraan di atas 2.800 berdasarkan counting traffic, maka akan langsung diberlakukan beberapa sistem tersebut. Baik, Aulina, jika berkaca dari tahun lalu, begitu pada saat arus mudik dan juga arus balik, ini ada penerapan atau batasan untuk angkutan berat di ruas tol Cikampek Utama. Seperti apa situasinya pada tahun ini? Ya, untuk batas angkutan berat Sumbu 3 memang masih tidak diperbolehkan masuk sampai dengan tanggal 16 April 2024, Ayah. Baik, saya ingin bertanya ke Hilmi lagi terkait dengan situasi angkutan berat yang berada di jalur Gentong ini. Apakah ada
rekayasa tertentu bagi angkutan transportasi angkutan berat, Hilmi? Ya, memang pembatasan ataupun pelarangan untuk kendaraan berat ataupun sumbu 3 bagi yang melintasi kawasan jalur selatan khususnya di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini telah dilakukan sejak H-7 Lebaran bahkan Ayah dan juga pemirsa. Dan itu berlaku hingga sampai saat ini, di mana memang untuk saat ini tidak ada lagi kendaraan sumbu 3 yang melewati kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini, terkecuali untuk kendaraan yang membawa bahan-bahan logistik dan juga BBM maksud kami. Dan untuk saat ini pun sejumlah kendaraan alat berat hanya terlihat beberapa bus saja, bus antar kota dan juga antar provinsi, di mana memang seringkali bus ini mengalami ataupun menyebabkan kepadatan di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini, karena memang kontur jalan di sini cukup berliku, menanjak, sehingga mereka pengendara bus ini harus memperlambat kendaraannya agar tidak terjadi kecelakaan begitu, Ayah. Baik. Baik, terima kasih Hilmi melaporkan langsung dari jalur Gentong Tasikmalaya Jawa Barat, dan sebelumnya ada Aulina Iyasha melaporkan langsung dari GT Cikampek Utama. Rekan-rekan selamat bertugas kembali, terima kasih dan jaga kesehatan.